Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sukses, salam sejahtera buat petani porang Indonesia. Semoga kawan-kawan petani porang selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta barokah. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi bersama saya petani porang asal desa Cisere, kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Oke kawan-kawan, pada hari ini, kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi pengalaman saya selama menanam porang. Dan semoga pengalaman ini bisa menjadi referensi buat kawan-kawan yang ingin menanam porang. Jadi pada hari ini saya ingin bercerita mengenai saya kenapa bisa menanam porang. Jadi pada dasarnya saya menanam porang itu karena mendapatkan informasi dari salah satu petani porang di desa saya. Dia bercerita mengenai porang, mengenai harganya, mengenai cara pemeliharaannya, cara pemanenannya. Nah, dari situ saya tertarik untuk menanam porang. Saya menarik menanam porang karena hal yang paling utama pasti karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Itu yang menjadi saya ingin menanam porang. Tetapi saya pesan kepada kawan-kawan yang ingin menanam porang, berhati-hatilah dalam membeli bibit porang. Ini saya real terjadi pada saya ketika ingin menanam porang. Jadi jangan sampai karena berambisi menjadi rugi, karena harga bibit murah menjadi murahan. Itu yang sangat penting kawan. Karena apa? Ketika dulu saya ingin menanam porang, saya sangat berambisi ingin secepatnya menanam porang. Alhasil akhirnya saya mencari ke sana ke sini bibit porang, entah itu dari media sosial, lewat media sosial Facebook, dari grup-grup yang ada. Dan akhirnya saya membeli bibit katak kawan. Ini real pengalaman saya. Dari situ, dari salah satu grup saya membeli bibit katak. Dan saya cek harganya ternyata lebih murah daripada yang lain. Sehingga saya tertarik untuk membeli bibit katak dari beliau. Kenapa saya bilang harus berhati-hati? Waktu itu saya beli bibit katak sekitar ada ya 10 kiloan lah lebih. Nah, setelah saya pesan kepada beliau, setelah saya transfer, setelah ditunggu beberapa minggu, ternyata barangnya tidak sampai ke saya. Ini kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang ingin menanam porang, berhati-hatilah dalam membeli bibit porang. Karena banyak oknum-oknum yang memanfaatkan boomingnya tanaman porang di dunia pertanian. Waktu itu saya tertipu kawan, tertipu. Waduh, saya sangat kecewa gara-gara saya tertarik membeli porang dengan harga yang murah. Sudah dikirim uangnya, ternyata barangnya tidak sampai. Hati-hati kawan. Saya sarankan kepada kawan-kawan yang ingin menanam porang, jangan sampai terjadi seperti saya. Kemudian pengalaman saya lagi, waktu itu saya membeli bibit umbi kawan, membeli bibit umbi sekitar 1 kilo isi 10 kalau tidak salah. Saya beli 10 kilo apa berapa. Nah, waktu itu saya sudah beli ke salah satu penjual bibit. Saya biasa seperti halnya konsumen bertanya-tanya terlebih dahulu. Tetapi sayangnya bibit umbi yang saya beli sebelum saya tanam bibitnya sudah pada berjamur. Bahkan sudah ada yang busuk.
Saya kira umbi yang saya beli itu kualitasnya bagus kawan-kawan, karena saya terlalu berambisi, cuman lihat fisik kelihatannya bagus. Ternyata sebelum saya tanam, umbinya sudah pada berjamur dan sudah pada busuk. Saya tanya kepada para petani senior yang saya kenal, ya kemungkinan bibit umbi yang saya beli itu belum sepenuhnya dorman atau umbinya masih muda sehingga rentan terkena jamur dan busuk. Buat kawan-kawan yang ingin menanam porang, belilah umbi yang memang sudah dorman, yang sudah tua. Jangan sampai hal yang serupa terjadi pada kawan-kawan yang ingin menanam porang. Jadi saya sarankan sangat harus hati-hati dalam membeli bibit porang. Karena dari pengalaman tersebut akhirnya saya sering komunikasi supaya tidak salah membeli bibit porang, karena walau bagaimanapun sedikit besarnya kita sudah mengeluarkan biaya kawan. Nah, saran saya untuk kawan-kawan yang ingin menanam porang, jika ingin membeli bibit porang, yang pertama adalah jangan tergiur dengan harga yang murah kawan. Jangan tergiur dengan harga yang murah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, carilah bibit porang dari petani porang yang sudah berpengalaman di dunia porang atau sudah bertahun-tahun berbudidaya porang. Karena mereka-mereka lah yang lebih paham, lebih mengerti seperti apa bibit porang dengan kualitas yang bagus. Jadi saran saya yang kedua adalah carilah bibit porang kepada para petani porang yang sudah berbudidaya porang bertahun-tahun, karena mereka lebih paham mengenai porang serta bibit yang berkualitas. Selain itu, saran saya adalah kawan-kawan bisa membeli bibit dari beberapa YouTuber petani porang. Nah, dari YouTuber petani porang biasanya mereka yang sudah berpengalaman, yang sudah berbudidaya porang bertahun-tahun, biasanya membuat channel YouTube untuk memperkenalkan porang. Nah, saran saya bisa dari situ juga. Dan jangan lupa sebagai konsumen, kawan-kawan harus bertanya detail mengenai bibit yang akan kawan-kawan beli. Itu. Nah, kalau rekomendasi saya untuk pembelian bibit porang dari channel YouTube, bisa ke Kang Tokancil, ke Ibu Susi Porang, atau ke Mas Warno-Warno. Itu juga bagus kualitas bibit porangnya kawan-kawan. Jadi itu buat kawan-kawan yang ingin menanam porang di tahun ini, saya titip pesan, hati-hati dalam membeli bibit porang. Jangan berambisi yang ujungnya rugi. Jangan membeli yang murah yang hasilnya akan menjadi murahan. Itu kawan-kawan tips dari saya. Semoga pengalaman saya ini tentang membeli bibit porang bisa bermanfaat buat kawan-kawan yang akan menanam porang di tahun ini. Jangan sampai tertipu untuk membeli bibit porang. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kawan-kawan yang akan menanam porang. Terima kasih untuk yang sudah subscribe di channel Hanin Porang, dan yang belum atau yang baru mampir di channel Hanin Porang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, sekian dulu dari saya kawan-kawan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.